Pencari kerja memadati gedung olahraga Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka berburu peluang kerja di acara Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan pemerintah kota Jakarta Selatan. Jakarta Job Fair 2025 di Gor Cilandak mendapat atensi tinggi dari para pencari kerja. Sembari membawa berkas lamaran dan riwayat hidup, mereka sudah memadati lokasi Jakarta Job Fair 2025 sejak Selasa pagi. Jakarta Job Fair 2025 diikuti lebih dari 50 perusahaan dengan 3.000 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor industri. Selain lowongan pekerjaan, penyelenggara Jakarta Job Fair juga menyediakan fasilitas konsultasi karir, seminar teknik wawancara, dan pelatihan pembuatan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Sebagian besar pencari kerja adalah mantan karyawan yang terdampak kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mereka pun berharap lekas bisa mendapat pekerjaan pengganti. Jakarta Job Fair di Gor Cilandak yang menjembatani pencari kerja dengan perusahaan ini akan berlangsung hingga Rabu esok. Lagi nggak bekerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Iya, karena goyang kan perusahaan. Terus banyak yang dikeluarin juga. Sekitar hampir 100 orang kemarin. Sekarang kan untuk mencari pekerjaan itu kan sangat susah karena kondisi ekonomi. Jadi dengan ada dari pemerintah, hal-hal seperti ini sangat membantu lah. Jumlah orang yang terkena PHK terus meningkat sejak tahun 2024 dan melonjak tajam pada awal tahun 2025. Banyaknya jumlah PHK diperkirakan bakal memukul daya beli masyarakat dan membuat ekonomi melambat. Jika badai PHK tidak mampu dibendung dan lapangan kerja terus menyempit, maka bonus demografi Indonesia atau banyaknya masyarakat usia produktif saat ini pun bisa berubah menjadi sebuah bom waktu. Kita simak laporan khas redaksi. Ada yang berdesakan mencari pekerjaan. Ada juga yang ditipu lowongan kerja abal-abal. Itulah potret sebagian para usia produktif di Republik ini. Dan jika pun ada yang sudah bekerja, mereka pun dibayangi PHK yang bisa terjadi kapanpun. Seperti contoh PHK ribuan karyawan Sritex. Terbaik untukmu. Sempat disebut tidak ada PHK, namun akhirnya perusahaan yang pernah menjadi produsen tekstil nomor 1 di Republik ini menyerah dan melakukan PHK terhadap 10.000 lebih karyawannya pada Februari 2025. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025 jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hanya dalam 1 bulan, yakni di bulan Februari, jumlah orang yang di PHK meningkat 3 kali lipat. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Badai PHK yang terus terjadi sejak tahun 2024 menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi Indonesia. Selain bakal memukul daya beli masyarakat yang artinya tingkat konsumsi masyarakat menurun, badai PHK pun seakan menjadikan bonus demografi Indonesia bisa berubah layaknya bom waktu. Saat ini usia produktif masyarakat Indonesia mendominasi. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia yang dirilis tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, yakni di usia 15 hingga 64 tahun, mencapai 70% lebih atau sekitar 189 juta orang. Jumlah usia produktif yang begitu besar jika tanpa diikuti penciptaan lapangan pekerjaan, maka bisa menjadi masalah. Ekonom Muhammad Faisal yang juga Direktur Eksekutif KOR menyebut, masalah PHK dan penciptaan lapangan pekerjaan saat ini bukan lagi masalah regional, tapi menjadi masalah nasional. Faisal pun mengingatkan pemerintah untuk mengutamakan penggunaan anggaran negara yang bertujuan penciptaan lapangan pekerjaan. Lihatnya memang ini permasalahan lintas regional, bahkan ini sebetulnya permasalahan nasional ini ya, karena banyak sebetulnya yang mengalami penurunan dari sisi daya beli dan kehilangan pekerjaan itu di luar Jakarta juga, dan sehingga mereka mencari kesempatan yang ada yang kebetulan memang banyak disediakan di Jakarta, sehingga strategi pengentasan kemiskinan dan penurunan penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat nasional ini tetap yang menjadi menjadi yang utama menurut saya. Merespon soal badai PHK, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasserli pada 23 April lalu menyebut pemerintah akan membuat Satgas PHK.
Satgas PHK nantinya akan diisi orang-orang dari lintas kementerian untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan PHK di Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin 28 April usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara menyebut, Satgas perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK telah siap dirilis. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Seorang nenek 91